Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullah. Kita langsung mulai saja ya, Pak. Ya, ini sama siapa saja saya? Sama saya, sama ini yang satunya, Mbak Ama ini buat yang rekod Siap. pembicaraannya. Ya. Oke, langsung kita mulai saja. Halo semuanya, kembali lagi bareng podcast BEM Vape2B. Di podcast kali ini, kita berbeda dengan podcast-podcast sebelumnya. Karena podcast kali ini merupakan salah satu rangkaian dari mega kolaborasi seluruh LHUB dalam rangka memperingati World Clean Up Day atau Hari Bersih-Bersih Sedunia. Sebelumnya, gimana nih kabarnya sahabat bumi? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Tetap patuhi protokol kesehatan, selalu cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Oke, sebelumnya, kenalin, nama aku Muhammad Lutfi Hakim Asy'ari dari Kementerian Sosial Lingkungan BEM Vape2B 2020. Di podcast kali ini, kita akan membahas tentang dampak dan pemanfaatan limbah peternakan. Di sini tentunya saya tidak sendirian. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat istimewa. Beliau adalah Bapak Heni Setio Prayogi, SPT, MASC. Beliau juga salah satu dosen Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Iya, Pak. Kalau boleh tahu, kesibukan sekarang di masa pandemi apa ya? Banyak sekali kesibukan saya. Ya, saya ini peternak juga, ngajar mahasiswa juga, ya. Juga Hmm, eh, apa ini ya banyak kegiatan harian. Ya, harian sampai pusing. Ini podcast saja, podcast ini saya molor juga enggak apa-apa gitu. Iya, iya, makasih. Iya, Pak. Kita langsung masuk ke pembahasan saja ya. Kita kan di pembahasan kita kali ini kan tentang dampak dan pemanfaatan limbah peternakan. Bagaimana pandangan Bapak sendiri mengenai kondisi limbah peternakan saat ini? Ya, Apakah ini benar dianggap menjadi masalah penting bagi seluruh dunia? iya. Begini Mas Lutfi, kalau saya tanya ya, Mas Lutfi ya ini ya. Iya, iya, Pak. Oke, Mas Lutfi, Mas Lutfi kita santai aja ya, santai. Iya, Mas iya, iya, Lutfi iya, santai aja, Pak. berpikirnya juga jangan terlalu tegang ya, berpikirnya Iya, iya. yang ringan-ringan saja. Dan saya kasih pertanyaan, barangkali juga dijawab dengan santai ya, dijawab dengan tenang. Saya punya pertanyaan sederhana begini, Mas Lutfi Iya, sarjana peternakan ya nantinya ya. iya. Nah, kemudian mendirikan kandang ternak gitu ya, mendirikan memulai usaha katakanlah pinginnya apa? Sapi perah atau unggas atau di mana? Sapi potong atau apa? Eh, untuk planning ke depan sih kalau dari saya sendiri itu pengennya di ruminan. Ya, semoga bisa Oke. terwujud. Iya, Alhamdulillah sapi perah ya. iya bisa. Misalkan sapi perah. Di antara item berikut ini manakah yang menjadi tekanan pemikiran Mas Lutfi? Satu, ya, Iya. memikirkan bagaimana usaha saya ini nanti jalan apa tidak, untung apa rugi. Itu pikiran yang pertama. Kemudian beban pikiran yang lain, mikirkan bagaimana sih caranya beternak sapi perah ini. Ya, cara produksinya bagaimana, ngasih makannya bagaimana. Ya, ada komponen yang ketiga, ada beban yang ketiga, memikirkan apa itu Limbah. roda usaha barangkali ya. Hmm. Usahaku ini nanti
bisa berjalan dengan baik itu bagaimana? Ya. Kemudian yang terakhir, yang paling terakhir lah, katakanlah ini yang paling nomor 100 gitu ya, masalah limbah. Kira-kira yang Mas Lutfi apa itu jadi momok di kepala, jadi beban pikiran yang berat itu di mana? Jangan karena kita bicara limbah loh ya, berbicara sebagai berpikir sebagaimana Mas Lutfi itu seorang pionir ya, yang memulai usaha di sapi perah. Kira-kira yang mana? Kalau untuk awal, pada saat awal-awal merintis biasanya ya paling ditekankan ya tadi waktu di awal-awal kan yang pilihan pertama mungkin waktu tentang menaikkan mungkin di pakannya terus kayak hasil-hasilnya kan. Mungkin kalau awal belum sampai kepikiran di tadi yang dikatakan nomor paling terakhir 100 lah katakanlah tentang limbah. Iya, mungkin itu. Berarti ya, Mas Lutfi akan mikir yo opo iki kan begitu kan ya. Bagaimana saya nggak pernah memelihara sapi perah, gimana cara beli bakalannya, bagaimana memulainya kan begitu kan yang menjadi beban. Iya. Padahal itu enggak bisa. Justru limbah itu di awal. Ya, justru saya katakan mikirkan limbah sebelum misalkan Mas Lutfi mau memelihara sapi perah kapasitas 10 ekor, 20 ekor, bahkan sampai 100 ekor. Yang dipikirkan pertama kali itu justru limbah. Limbahnya ini bagaimana saya mengolah limbah ini. Gitu ya. Karena begini Mas Lutfi. Ya, Pak. Saya bisa bicara begini, itu dari pengalaman ya, dari pengalaman saya mendirikan kandang ya. Dari bagaimana suka dukanya saya merintis usaha, bagaimana saya mendirikan suatu kandang. Masalah yang pertama itu adalah demo. Jadi saya belum mendirikan kandang, belum ada sapi, itu sudah didemo warga masyarakat. Ya. Terkait limbahnya tadi, Pak. Nanti saya terangkan. Iya. Ya. Kemudian coba googling ya, coba surfing di internet. Februari kemarin itu Greenfield itu kena masalah. Greenfield itu di demo ya. Demo warga masyarakat baik yang ada di Blitar maupun yang di Gunung Kawi itu menjadi konsumsi media ya. Februari kemarin loh ya, bukan tahun-tahun yang kemudian masih hangat ini. Kemudian Cimory yang ada di Prigen itu kan di demo juga, ya kan? Nah, buat saya merasa di demo di awal itu lebih menyenangkan. Ayo aku tanya sekarang Mas Lutfi. Mas Lutfi lebih tertarik mana? Memilih mana? Di demo di awal apa di demo yang sudah jalan? Kalau saya pribadi sih lebih memilih yang di demo di awal. Kalau semisal memilih dua-duanya. Ya sih, pasti ya keinginannya pasti ya nggak mungkin milih di demo. Tapi kalau semisal suruh harus milih salah satu antara di awal sama yang di sudah waktu jalan ya saya milihnya yang di awal. Soalnya kan pasti kalau di awal bisa diperbaiki sebelum itu. Kalau waktu jalan itu kan sudah di pertengahan, sudah ini tiba-tiba di demo nanti malah bisa membuat kita semakin kayak down atau gimana. Ya psikologi kita sudah kacau ya. Kalau sudah di demo itu kacau. Siapapun sudah. Kalau saya pengusaha, pemain kecil ya ini. Kalau pemain besar itu nggak ada yang bisa diandalkan. Mau apa sekarang? Mau panggil aparat, mau ini, masih kalah. Masyarakat itu sudah pintar sekarang. Bisa menggoreng-goreng ya, bisa digoreng-goreng masalah itu kan gitu ya. Bisa dimainkan.
Nah, yang Mas Lutfi katakan tadi itu tidak esensi, bukan esensi. Mas Lutfi katakan bahwa saya lebih tertarik, ya saya lebih memilih di demo di awal Pak daripada di akhir. Karena apa? Saya bisa benahi. Bukan itu. Esensinya bukan itu. Kalau Mas Lutfi sudah punya farm, di situ sudah ada sapi, ya. Apa yang Mas Lutfi sudah keluarkan? Apa yang Mas Lutfi beban pikiran, beban tanggungan itu apa? Itu bukan hanya psikologi. Psikologi itu masalah kecil. Karena apa? Kita tinggal aja seminggu, 2 minggu kita bisa melupakan segala masalah itu, ya. Tapi ada hal yang nggak bisa kita lupakan. Yang terus membayangi, menghantui kita adalah investasi yang sudah sekian banyak. Itu mau kita apakan? Bisa diikuti saya? Iya. Bisa, pikiran saya bisa diterima Mas Lutfi? Misalkan Mas Lutfi sudah tanam investasi, ya, buat bangunan itu 1 triliun misalkan. Buat sapinya sudah 3 triliun, ya, misalkan. Kemudian lahan dan lain sebagainya, kantor, infrastruktur, ya. Kemudian alat-alat, taruhlah itu semua 10 triliun. Di demo warga masyarakat, kemudian Mas Lutfi nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Investasi ini mau diapakan? Bisa dilupakan? Ya. Kalau sakitnya hati karena di demo itu bisa kita lupakan, ya. Kita jalan-jalan pesiar apa gitu, lupa kita. Tapi investasi yang sudah kita keluarkan, yang sudah digunakan, ya, terus mau kita apakan? Yang pertama, kalau kita tetap berusaha, berarti kita harus relokasi. Benar enggak? Iya, benar. Kalau relokasi berarti apa pertanyaannya? Konsekuensinya apa? Ya, siap menerimanya. Investasi baru. Investasi yang lama kayak bangunan mau diangkat, dipindahkan. Kandang-kandangnya diangkat, dipindahkan, bisa enggak? Nggak bisa sih. Kalau Enggak kandang bisa. dipindahkan, nggak bisa. Bikin baru. Iya enggak? Iya. Iya, benar. Itu yang harus dipikirkan, ya. Jangan Tapi untuk iya. Tapi untuk pengolahan limbah yang ada di laboratorium lapang kita itu apa sudah efektif atau belum ya, Pak? Kalau boleh tahu. Oh, begini. Saya tanya, Mas Lutfi itu misalkan mikir pengolahan limbah di awal tadi. Itu karena aspek manfaat atau karena aspek lingkungan atau aspek takut di demo? Ayo. Kalau untuk yang limbah, ya Pak. Untuk yang limbah biasanya pasti pertama itu kan tentang lingkungan sekitar kita dulu kan. Kalau pasti warga sekitar kita itu nanti akan gimana ya, kayak terbebani atau enggak kan. Pasti kalau limbah itu kan mempunyai pasti ada baunya, membuat rugi warga gitu. Oke, tidak salah, ya, tidak salah. Tetapi itu kurang pas buat saya, ya. Yang pas itu gimana? Kita mengelola limbah itu karena kita tahu manfaat limbah. Bukan karena kita takut apapun, bukan. Bukan kita takut apapun. Oke, saya akan jawab, ya. Dari fenomena yang saya hadapi, saya belum ngapa-ngapain, belum datangkan sapi, ya, belum bangun kandang, ya, tapi lahan sudah diduduki warga, ya, bersama aparat juga ada di situ, ya. Saya menangkap bahwa kalau ada
orang atau badan usaha mendirikan kandang, brand image warga masyarakat, apa yang ada di benak masyarakat? Oh, kandang, oh, serang. Paham enggak? Ya. Iya, iya. Awas kandang, awas kandang. Ya, jadi brand image orang peternakan kita itu menjadi biang daripada perusak lingkungan. Ya, kita harus sadar itu. Saya tidak menyalahkan masyarakat. Ya, saya tidak menyalahkan masyarakat. Justru saya lebih tertarik mengajak kepada teman-teman peternak, ayolah kita punya kepedulian terhadap lingkungan. Bukan karena kita takut di demo, tapi warga masyarakat kita itu brand image-nya, persepsinya, di mana ada farm, di situ pasti timbul masalah polusi, masalah lingkungan, dan lain sebagainya. Dan itu bisa ditumpangi, bisa digoreng, ya, bisa ditumpangi, bisa dimanfaatkan. Ya, saya tahu Greenfield itu luar biasa, ya, sosialnya ke warga yang dibutuhkan itu. Misalkan orang bangun musola datang ke Greenfield, masa ditolak? Saya nggak yakin, ya. Cimory, ya. Tapi yang namanya kepentingan itu kan kita nggak tahu. Ya kita nggak membicarakan itu, Mas Lutfi, ya. Iya, Kita benar. nggak membicarakan itu. Kita fokus hanya satu fenomena bahwa yang pertama, sebelum melangkah di peternakan itu kita harus punya desain konsep yang clear bagaimana kita mengolah limbah itu dengan baik dan tidak boleh masuk di sungai. Ya, tidak boleh masuk di sungai dan tidak boleh ada limbah yang tidak termanfaatkan. Kita harus zero waste, ya. Kita harus benar-benar membuat kandang itu bebas amonia, bebas lalat, ya, bebas bau, ya, bebas pencemaran, ya. Bebas mengalirkan ke sungai, mencemari lingkungan air dan lain sebagainya, itu tidak boleh, ya. Itu kenapa? Karena manfaat limbah, bukan karena kita takut, justru harus dibalik karena kita sayang pada lingkungan. Kita sayang pada warga masyarakat, kita harus menyelamatkan nama baik peternakan. Peternakan ini sektor yang menopang perekonomian nasional. Ya. Kalau orang sudah anti peternakan, apa kita impor saja? Ya. Daging impor, pertanian impor, kan begitu, ya. Kalau disalah-salahkan loh, ya, kita harus berimbang, ya. Jangan hanya menyalahkan karena ulah orang yang tidak bertanggung jawab, nama kita orang-orang yang seprofesi di peternakan ini menjadi yang disalahkan, ya. Menjadi biang keladinya, kan begitu, ya. Itu kita harus luruskan. Ya, kita minta maaf kalau memang salah. Kita sama-sama berusaha untuk menaik bagaimana farm kita itu bisa berjalan dengan baik tanpa harus dampak lingkungan, dampak sosial dan lain sebagainya. Itu Mas Lutfi, ya. Nah, kemudian manfaat, dah nggak bisa ngomong saya, Mas. Kalau manfaat limbah udah nggak bisa ngomong saya. Saya ngomong manfaat ternak itu kecil itu. Manfaat ternak kita produksi, kita pasarkan. Tapi manfaat limbah luar biasa. Luar biasa. Saya kalau boleh tahu apa? Kalau boleh tahu itu manfaatnya limbah biasanya buat apa? Mungkin kan pendengar podcast kali ini kan nggak seluruhnya dari Fakultas Peternakan kan, bisa dari fakultas lain, mungkin masyarakat umum juga kan. Mungkin bisa kayak dikasih contoh atau apa? Saya kasih contoh satu, ya. Saya kasih contoh satu. Biogas. Tapi sebelum membicarakan biogas, saya mau tanya, Mas Lutfi, biogas itu menyelesaikan masalah limbah atau tidak? Iya.
Iya, Halo, suaraku, Pak. kenapa? Iya, halo. Kedengeran, suaraku kedengeran nggak? Dengar, dengar sekarang. Iya, iya bisa sih. Biogas itu kan salah satu pemanfaatan limbah juga. Enggak. Biogas itu pemanfaatan limbah, bukan penyelesaian masalah limbah. Iya, Masih bingung ya? iya sih. Bingung. Jangan jangan malu bertanya, malu tanya aja. Gini Mas, Iya, iya, Pak. limbah itu harus diolah menjadi pupuk end produknya. Hmm, Sedangkan biogas itu hanya mengalirkan limbah pada satu tangki dalam kondisi anaerob, ya. Di situ proses kimia berjalan 4 tahap, ya. Mulai hidrolisis, asetogenesis, kemudian ketonogenesis, ya, keton, ya, merubah menjadi keton, kemudian metanogenesis, ya. Itu berjalan, kita produksi, kita panen metana. Saya tanya, limbahnya ada di mana sekarang? limbah setelah tadi yang Hmm, setelah dibuat biogas tadi. iya. Ya Ya masih mungkin, di situ. oh iya, Iya toh? iya, iya. Berarti limbah sudah terselesaikan belum? Ya sedih. Ya kalau dibilang terselesaikan, ya belum begitu kayak Belum. 100% gitu. Belum, ya belum. Ya Tapi masalah bau sudah sudah terselesaikan, teratasi. sudah teratasi. Iya Pak. Saya sepakat. Tapi kalau untuk Hmm. ya, tapi kalau untuk yang di lapangan kita yang di sumber sekar itu gimana? Sudah efektif belum? Kayak pengolahan limbahnya. Gini, saya di Sumber Sekar itu saya nggak clear ya, tapi pernah lihat Ya. itu bagus, bagus. Tapi masih belum efektif. Mas Lutfi, saya tanya, yang di Sumber Sekar itu selatnya, output dari digester itu ada di mana? Kalau untuk itunya saya kurang begitu paham sih Pak. Soalnya Harus jujur ya, paham, dulu itu harus paham, ya harus paham. ya soalnya ya dulu kan itu Saya ya sih lihat, benar. saya perhatikan ya, Ya, ketinggian kandang sama ketinggian lahan itu masih sama. iya, Benar enggak? iya benar. Sedangkan membuat biogas itu harus lebih rendah lagi dari ketinggian kandang, ketinggian daripada selokan. Paham enggak? Iya. Nah, terus Jadi saya tanya, jadi itu bagaimana mengalirkan dari dari bak selat, ya, bak penampungan ya. output ke lahan. Bagaimana? Bisa mengalir begitu saja atau butuh alat tambahan? Kalau untuk di sumber sekar sih belum begitu bisa ya. Ada, Soalnya saya lihat ada Alcon di situ. Saya perhatikan ada. ya Diangkat, ya tapi diangkat. ya tapi enggak, masih kayak gimana ya, kayak di mungkin dikasih kayak alat bantu, mungkin kayak dibantu kayak nggak bisa langsung berjalan sendiri gitu loh. Soalnya dulu Nah, kemarin ya gimana Pak? oke. Berarti salah di mana ini? Ayo, tak ajak berpikir sekarang. Yang Antara salah itu yang bikin biogas atau yang bikin kandang? Atau kalau bikin farm ini tanpa menghitung ke depannya, menghitung limbahnya. Ayo, mana? kalau untuk itu sih gimana ya? Jujur, saya bingung ini Pak. Ya, nggak bisa, harus mengerti. Iya iya. Kesalahannya itu ada di awal. Karena apa? Sekarang sudah ada kandang, baru mikir biogas. Paham nggak? Jadi itu antara ya tadi kan kalau nggak salah dengar itu tadi Pak Eni bilang kalau antara kandang sama kayak aliran lebih baik nggak ada yang tingginya itu lebih tinggi yang di alirannya atau gimana tadi? Betul, Kan kalau betul. untuk di sumber sekar kan sepertinya kayak hampir setara gitu kan. Sedatar. Ya, ya itu berarti Ya, kesalahannya mungkin di situ.
kesalahan di awal. Ya. Jadi saya sudah ngomong di awal di pertemuan tadi, sebelum melangkah desain daripada limbah itu selesaikan dulu. Benar enggak, Mas? Saya ngomong Iya, itu benar, enggak? benar. Ya. Jadi jangan berpikir ya opo kandangku kok, ya opo kandangku, jangan. Bareng harus benar. mikir kandangku bagaimana, desain limbahku nanti bagaimana, sehingga enggak salah. Sekarang sumber sekar itu masih bagus, saya oke, masih bisa diatasi dengan alat hisap berupa alkon, ya. Jadi disedot, dialirkan di padang hijauan, di lahan hijauan, ya, Mas Lutfi ya. Lahan hijauannya karena ada di sekitarnya, cuma masalahnya nggak bisa naik. Air kan dari atas ke bawah, nggak bisa dari bawah ke atas. Iya, Oke, benar-benar. ya. Ya, Tapi benar. masih bisa diatasi. Sekarang saya tanya, kalau misalkan lahan hijauannya itu 3 kilometer dari kandang. Ya. Kalau Mas Lutfi lihat di peternakan-peternakan rakyat, outputnya dari biogas itu sebelahnya itu rumah orang. Iya, benar. Iya toh? Terus Iya, benar. terus saya tanya, terus keluaran dari biogas itu petani-petani kita yang ada di Batu, yang ada di Pujon, yang ada di mana-mana, ya, itu kemana? Saya tanya. Hampir 100% itu ke sungai, Mas Lutfi. Saya sudah perhatikan, saya sudah ngontrol. Ya. Beberapa minggu yang lalu saya pengabdian masyarakat masalah limbah juga. Yang BVP itu. Tak tembak itu tuh. Ngikutin enggak? Kalau ngikutin tak tembak petani-petani itu. Ayo jujur kan gitu. Wah, petani-petani itu jujur. Iya, Pak, masih kita langsung dari biogas itu kita kasih pipa, pipanya ke sungai. Iya, jadi saya sudah kasih poin yang lain ya, bahwa biogas itu bukan pemecahan masalah limbah, hanya pemanfaatan limbah. Tapi kita tidak bisa menutupi, memungkiri bahwa bau itu sudah teratasi, ya. Oke. Ada pertanyaan? Iya, Pak. Untuk kan seperti yang kita tahu kan, untuk limbah peternakan sendiri itu kan akan menghasilkan gas metan kan, dan menyebabkan penipisan lapisan ozon juga. Dan kini sudah ada solusi jika kayak limbah. Tadi saya masih ingat Mas Lutfi kan meminta saya tunjukkan, Pak, manfaat limbah itu kan? Oh ya? Iya, benar. Mas Lutfi, satu digester, katakanlah 10 kubik ya, itu untuk 5 rumah tangga itu cukup. Jadi 5 rumah tangga, 5 keluarga, 5 rumah itu tidak usah membeli LPG lagi, itu cukup. Bahkan bisa 10. Ini yang saya lihat sendiri ya, saya buktikan sendiri. Itu 12. Itu kurun waktunya berapa, Pak, kalau belum tahu? Kayak kurun pemakaian. Selama biogasnya digesternya tidak rusak, selama masih ada sapi, itu menghasilkan gas. Hanya perawatan periode selama mungkin 4-5 tahun, 7 tahun itu harus dibersihkan. Karena ada kerak di bawah, itu yang harus dibersihkan. Tapi sekarang saya minta tolong Mas Lutfi hitung berapa biaya energi yang harus dikeluarkan oleh 12 rumah tangga dalam waktu 1 hari. Dalam waktu 1 tahun, dalam waktu 1 bulan, 1 tahun, sekian tahun, maksud itu. Ayo, ya. Jadi ngomong manfaat limbah itu sudah nggak bisa ngomong saya. Saya minta waktu tersendiri kalau mau ditanya manfaat limbah itu apa, Pak? Bos merinding saya merinding pol ya. Kalau sudah ditanya manfaat limbah itu sudah diem saya, sudah nggak bisa ngomong saya. Karena apa itu manfaat yang luar biasa. Saya sendiri tidak mau saya limbah itu. Kalau diminta orang aja boleh,
Ya, diminta loh ya, diminta sedikit boleh, tapi diminta semua Iya, iya. jangan. Kayaknya Paham maksud untung saya? banyak kan. Iya, iya, paham, paham. Kalau warga sekitar minta ya silakan. Tapi kalau pengepul, ya, pengepul minta semuanya ya jangan. Nah, saya bilang pengepul gini, Mas Lutfi barangkali tidak tahu. Ada enggak pengepulnya kotoran itu? Belum tahu juga sih. Belum tahu. Ada, Mas. Ada. Karena pabriknya di Malang. Pabriknya di Malang. Hmm, Ya. Ini iya Pak, untuk adik saya. Adik ya, saya itu juga punya sapi perah. Ya. Dia dalam beberapa bulan terakhir ini itu mensuplai pupuk organik. Ya. iya. Bukan limbahnya, Mas. Hmm, Susunya. Per hari itu 120 liter yang diminta per hari. Saya belum tanya, kalau Sabtu Minggu apa tetap minta ya? Saya nggak tahu. Kalau Sabtu Minggu biasanya kan libur. Tapi ini iya, iya, anak benar. sudah semangatnya luar biasa ini. Aku order udah jalan ini gitu. 120 liter itu susu ya, buat pupuk organik. Nah, jadi Oh iya Pak, nanti saya untuk ceritakan kalau misalkan Mas Lutfi mau tahu manfaatnya, saya ajak ke lapar, saya tunjukkan. Ayo wis, saya siap-siap tunjukkan. Pak. Udah nggak bisa ngomong saya kalau Mas manfaat limbah. Iya, Dan Mas Lutfi harus siap Pak. sadar, Mas Lutfi harus Iya. sadar bahwa petani-petani kita yang di pedesaan itu, saya tanya, kira-kira petani-petani yang di pedesaan itu tahu enggak Mas manfaat limbah? Enggak Yang besar sekali enggak, manfaatnya. Hah? ya belum sebegitunya. Mungkin kalau ada Tidak, yang Mas. tahu ya Tidak. cuma hanya sebagian, Tidak. enggak kayak Tidak. semuanya tahu gitu. Bukan. Bukan. Gimana? Mahasiswa kita, saya yakin tidak tahu ya, walaupun sudah fresh graduate. Petani kita itu, Mas Lutfi, ya, itu Iya. sadar, itu tahu bahwa limbah itu manfaatnya besar. Tahu bahwa limbah itu seperti emas, katakanlah begitu. Warga kita, masyarakat kita, petani kita itu tahu, Mas, tahu. Dengan sadar mereka tahu. Kemudian barangkali Mas Lutfi tanya, loh Pak, kalau tahu kenapa kok dialirkan ke sungai? Iya sih. Ya, mau tanya Iya, iya, seperti iya, itu? benar. Mau Iya tanya sih bisa juga. seperti itu? Ya soalnya kan ya mungkin kayak gimana ya kurang kurang mempunyai kayak bekal mungkin kayak gimana Nggak cara punya ilmu, pemrosesannya nggak punya terus pengalaman ya maksudnya. ya Tidak, itu ya mungkin mereka justru punya pengalaman, mereka punya ilmu, ya. Mereka apa itu tahu, ya. Tapi kenapa kok masih dialirkan ke sungai? Iya kan? iya benar. Ya, jawabannya apa? Ayo, sudah tak terangkan tadi. Mas Lutfi tanya tentang sumber sekar. Saya opening tadi sudah ngomong masalah itu. Kenapa ya? Ya mungkin tadi kalau nggak salah tangkep saya sih waktu di awal-awal itu kayak mungkin permasalahannya buat petani itu mungkin gimana ya kayak semacam gimana ya cara ngomongnya malah jadi bingung sendiri aku Pak. Ya, karena desainnya tidak didesain dari awal, tidak dipikirkan dari awal. Ya, sehingga dia merasa keributan sendiri, ribet dia. Tidak ada kepraktisan. Jadi kalau dia mau memanfaatkan, ya, kalau dia mau memanfaatkan limbah, dia harus ekstra tenaga, ekstra cost, ya, biayanya nambah. Jadi nggak praktis. Yang praktis apa? Kasih pipa, masuk sungai, ya. Yang diambil adalah sisi kepraktisannya. Masalah lingkungan Misalnya nggak ngurusi. Ya. iya bodoh Masalah amat ilmu, gitu.
aku punya ilmu, aku petani, aku habis ngasih pakan, habis merah, aku kelahan. Ya, aku butuh pupuk, tahu. Ya. Tapi Mas, kalau musim kemarau macam hari ini, ya, itu enggak ke sungai, Mas. Ya. Itu enggak ke sungai. Kemana? Itu nanti. Itu dikumpulkan petani sebagian, itu kalau nggak salah sekitar 50% dari populasi, dari petani, itu ngumpulkan Mas, dibawa ke lahan. Tanahnya subur, panenannya melimpah, tidak perlu beli urea, tidak pakai NPK banyak-banyak, ya. Berarti petani kita tahu apa nggak tahu? Tahu sih. Tahu. Punya Saya ilmu apa nggak punya benar. ilmu? Punya ilmu apa nggak punya Punya. ilmu? Ya ini fakta Mas yang ini fakta-fakta yang saya buka. Boleh dipublish ya di YouTube. Saya minta Pak, siap. videonya nanti. Oke. Saya rasa mungkin itu ya. Ada yang mau lagi satu pertanyaan? Mungkin yang harus dilakukan untuk menimbulkan kesadaran para peternak kayak sehingga bisa gimana ya, dalam pengolahan limbah itu kayak bisa terproses dengan baik gimana, kayak misal kita mau memberikan apa biar para peternak itu mempunyai kesadaran gitu. Oke, yang pertama kita ajak pelan-pelan. Ya. Yang pertama kita ajak pelan-pelan, kita buka kesadaran pelan-pelan, ya. Kalau desainnya salah, desain kandang salah, ayo pelan-pelan kita betulkan desainnya, ya. Desainnya aku ngaku salah. Iki kalau begini sudah nggak bisa ngolah limbah. Berarti kan aku harus benar. Memulai mana yang harus aku tinggikan, ya. Iya benar. Layoutnya bagaimana? Kalau kita punya niat pasti jadi ya. Biar pelan tapi jadi. Misal sapi bisa diminggirkan sementara, kita benahi yang mana sesuai dengan desain. Jadi dibalik. Dulu nggak mikir desain, sekarang mikir desain, kemudian kita benahi pelan-pelan, ya. Kemudian dari adik-adik mahasiswa, dari teman-teman dosen, saya mau mengajak ciptakan teknologi yang tepat guna, teknologi yang praktis, yang bisa dimanfaatkan oleh petani kita dalam pengolahan limbah. Ya, jadi walaupun musim penghujan, mereka tetap bisa mengkolek limbahnya, bisa mengolah limbahnya, bisa memanfaatkan limbahnya, ya. Jangan dicemari lagi sungai itu. Ya. Oh ya Pak, untuk apa? Langkah pengubahan limbah menjadi biogas itu apa sudah kayak mengurangi itu penipisan lapisan ozon tidak? Kayak berpengaruh gitu. Iya, Mas. Metana itu mengikat ozon. Ya. Iya. Metana itu mengikat ozon lebih kuat daripada senyawa atau unsur kimia yang ada di alam. Ya, salah satunya metana itu kuat karena metana itu rantainya kan C hanya 4. Ya. Iya benar. Atas bawah samping dia itu punya chance yang kuat untuk mengikat O3. Ya. Sehingga dan juga ikatan itu gini Mas, dia bukan mengikis, bukan menipiskan ozon, ya, bukan menipiskan ozon, mohon dipahami ya, bukan menipiskan ozon dengan mengikat O3, ya. Tetapi metana itu menjadi greenhouse effect, ya. Jadi efek rumah kaca, ya. Jadi gini, di atmosfer itu kan ada ozon, ya. Ozon itu filter, ya, dari matahari, radiasi matahari itu ditahan, difilter sama dia. Nah, di bawahnya ozon ini ada kumpulan gas metana yang banyak, ya. Harusnya panasnya dari matahari diterima bumi. Ini kan harus mantul ke atas lagi. Iya benar. Ya. Karena tertahan, ini jadi rumah kaca. Jadi
kayak Mas Lutfi ada di dalam kaca akuarium. Panas bisa masuk tapi panas nggak bisa keluar. Nah, ini efek rumah kaca. Ini saya yang ingin saya luruskan. Nah, metana itu, nah gini, Pak, metananya nanti bagaimana kan begitu ya? Sendawanya sapi, gelegeknya sapi, sendawanya sapi, itu kan berapa persen itu? Banyak persen ya, banyak persen metana yang dikeluarkan. Tetapi biogas kan lain cerita. Biogas kalau bisa jangan bocor, sehingga metana tidak keluar. Ya. Metana yang dihasilkan, tolong dimanfaatkan untuk keperluan energi. Itu. Maksudnya jadi beda ya. Kalau sendawa, gimana cara ngetrap, ngolek metananya kan nggak bisa kita. Iya, iya. Paham ya? Otomatis dia akan terbang bebas di alam. Oke, kalau digester, kita bikin digester, berarti metana kan ada di sini. Paham ya? Digester itu kan sama dengan lambungnya sapi. Terus kita punya selang, jangan sampai bocor lah ini metana ini yang sudah terbentuk ini. Manfaatkan untuk keperluan energi. Oke, saya rasa cukup ya. Iya. Mungkin kalau terakhir kurang ini nanti, ya Pak. Oke, masih ini, ada. Ya, mungkin terakhir itu mungkin pesan khusus untuk para masyarakat, untuk para pendengar setia podcast Tim Kapet kali ini apa? Pesan terima terakhir kasih. gitu. Ya. Jadi saya mengajak kepada khususnya satu profesi, Mas Lutfi orang peternakan, ya. Teman-teman yang ada Pak. di peternakan ini kita itu kita sampaikan bahwa biang kerok perusak lingkungan itu bukan peternakan. Ya. Siapakah biang kerok itu adalah orang-orang pengusaha-pengusaha yang tidak bertanggung jawab. Sehingga kita tidak diklaim-klaim lagi sebagai perusak lingkungan. Ya, kalau kita mau mendirikan kandang ya enak, kita nggak di demo. Kalau kita running produksi juga benar. Tidak ada masalah, kita hidup berdampingan dengan masyarakat, itu ya. Kemudian kita ajak warga masyarakat secara pelan-pelan untuk sadar diri. Mereka tuh tahu, Mas. Mereka tuh tahu. Mereka tuh pinter. Ya. Kalau saya ngajari mereka itu kebalik, mereka harus ngajari saya. Mereka itu lebih pinter. Dari Dinas Pertanian sudah disuluh berkali-kali. Dari Dinas Peternakan juga diajari berkali-kali, sudah dibantu biogas. Tapi bantuan biogas ini menurut saya harus jangan mengejar target sekian unit biogas, tapi lahan ini bisa enggak gitu loh. Ya, kalau enggak bisa, bagaimana caranya agar bisa gitu. Oke, saya rasa itu ya Mas Ruby yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada prinsipnya kita ini sama-sama belajar, ya, sama-sama benar. Melihat. Kalau saya sendiri tidak ada unsur apa-apa karena saya itu sudah di lapang, sudah tiap hari saya itu kelilingan Mas, tiap hari walaupun ada corona ya tetap aja jalannya. Yang penting kan tetap itu kan menerapkan protokol kesehatan. Ya, benar. Ya, terima kasih ya Pak sudah menyempatkan hadir di podcast saya kali juga ini. Terima kasih. Ya, mungkin bisa melanjutkan aktivitasnya. Salam buat keluarga ya Pak. Siap. Oke.